Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sebelumnya salam kenal ya, Bapak Ibu ya, teman-teman yang melihat video ini. Salam kenal, saya Ruzi ya, Mitra PTBS dari Jambi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peluang bisnis syariah ya, yang mana bisnis syariah ini bisa jadi solusi buat teman-teman ya, bisa punya penghasilan ya, bisa lunas hutang ya, bisa punya aset cash ya berupa motor, mobil dan rumahnya ya. Nah, di sini saya ingin memberikan penjelasan ya secara detail tentang bisnis PTBS mulai dari legalitas ya, produk-produk dan juga nanti ada marketing plan dan juga support system yang ada di tim kita kayak gitu. Bila boleh disimak Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ini bisa jadi jalan wasilah rezeki juga buat Bapak Ibu teman-teman yang melihat video ini ya. Selamat datang di seminar bisnis syariah teman-teman ya. Nah, teman-teman ya, Bapak Ibu semua, sudah puaskah Bapak Ibu dengan keadaan finansial eh, Bapak Ibu saat ini? Apakah Bapak Ibu di sini ada yang punya hutang ya, atau punya cicilan, atau Bapak Ibu di sini ada yang butuh tambahan penghasilan ya, atau Bapak Ibu di sini ada yang memiliki impian ya, impian-impian yang belum tercapai, atau Bapak Ibu di sini ada yang terjerat riba ya. Mungkin salah satunya itu pasti ada ya. Dan juga saya pun bergabung dengan PTBS ya karena saya punya impian ya. Dan juga saya butuh penghasilan kayak gitu. Nah, apa impian Bapak Ibu sama ini ya? Pasti di dunia ini ya siapapun pasti punya impian ya. Ya, impian mungkin pingin punya motor, pingin punya rumah, pingin punya penghasilan ya, ingin membahagiakan keluarganya ya. Saya pun gabung di PTBS karena punya impian ya, ingin membahagiakan kedua orang tua dan keluarga kayak gitu. Nah, di sini apakah Bapak Ibu di sini ada yang punya impian liburan bersama keluarga ya ke luar negeri, ke Paris ya, jalan-jalan ke luar negeri ya. Nah, ini butuh biaya ya untuk impian-impian ya. Seperti jalan-jalan itu pasti butuh biaya. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang punya impian umroh ya, umroh dan haji mungkin ya. Karena di agama Islam itu rukun kelima itu kita diwajibkan umroh gitu ya. Nah, ini butuh biaya, pasti kita butuh biaya ya kayak gitu. Ingin ngumrohkan keluarga mungkin ya, orang tua terutama gitu. Dan juga kitanya pengen umroh dan haji gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang punya impian ingin pendidikan anaknya terbaik ya. Pingin pendidikan anaknya terbaik atau yang sedang kuliah ingin biayanya itu dari sendiri nggak membebankan orang tua gitu. Nah, itu mungkin ada di sini yang punya impian memiliki motor yang keren ya, atau sukses di usia muda ya, mungkin di anak-anak muda yang menonton video ini ya, ingin punya motor keren ya, dan sukses di usia muda ya. Karena sukses di usia itu usia tua itu biasa, tapi sukses di usia muda itu baru luar biasa ya. Dan juga di sini ada yang punya impian mungkin memiliki mobil sport ya, seperti leader-leader PTBS ya. Ada Pak Azanaris ya, ada Pak Tantan ya. Nah, alhamdulillah banyak banget ya yang udah dapat mobil di PTBS ya. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang punya impian, ingin punya mobil juga gitu untuk keluarganya ya, untuk orang tuanya ya, kayak gitu. Nah, mungkin di sini ada yang jomblo yang nonton video ini pingin menikah gitu. Nah, itu menikah kan butuh biaya ya. Pingin pernikahannya itu lebih layak gitu ya karena sekali seumur hidup. Atau Bapak Ibu di sini ada yang punya anak ingin menikahkan anaknya dan itu butuh biaya. Pingin pernikahan anaknya itu lebih berkesan kayak gitu ya, lebih eh, layak lah ibaratnya kayak gitu. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang pingin punya rumah ya, pingin punya rumah yang lebih layak. Mungkin ada yang nonton video ini selama ini jadi kontraktor ya, kontrak sana, kontrak sini gitu ya. Nah, pingin punya rumah sendiri ya, ya minimal minimal 1 miliar lah mungkin. Apa Bapak Ibu di sini ingin bisa berbagi lebih banyak ya, lebih banyak berbagi. Nah, untuk amal kita ya ke depannya ya, karena ketika kita bisa punya penghasilan besar itu kita bisa berbagi lebih banyak kayak gitu. Nah, di sini Bapak Ibu ada yang impiannya pingin membangun masjid atau membangun pesantren.
Nah, seperti leader PTBS nih, Pak Suroto Japir ya, mantan tukang bakso yang sudah bisa membangun masjid ya, pesantren ya, wasilah menjalankan bisnis PTBS ini kayak gitu. Dan bisa jadi amal jariah buat Bapak Ibu nanti ke depannya di akhirat nanti kayak gitu. Nah, mungkin apakah impian-impian Bapak Ibu selama ini sudah terwujud ya? Nah, kalau belum terwujud, apa Bapak Ibu ada rencana ya mewujudkannya? Nah, masalahnya ya, kebanyakan kenapa impian-impian kita belum terwujud ya. Yang pertama itu biasanya pengeluaran lebih besar daripada pemasukan ya. Kenapa? Karena kita mungkin jadi karyawan gitu ya atau usaha ya kan pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukannya. Gimana mau mendapatkan impian kita sedangkan pengeluaran kita aja lebih besar daripada pemasukan ya. Akhirnya impian kita nggak tercapai gitu ya. Mimpi hanya tinggal ngimpi gitu. Nah, yang kedua ya, problemnya, masalahnya itu yang kedua kebanyakan mindset orang itu nyicil ya dan riba ya. Kalau nggak nyicil kapan punya gitu. Karena apa? Karena dari penghasilan kurang tadi ya, penghasilan sedikit ya kan, pengeluaran besar gitu. Nah, ini mindset yang salah ya, nyicil atau riba ya. Nah, selanjutnya kita bahas ini tentang riba ya. Ya. Karena kebanyakan mindsetnya riba ya. Kita bahas di sini riba ya. Riba itu terdiri dari 73 pintu dosa ya. Yang paling ringan adalah semisal dosa seorang menzinai ibu kandung sendiri ya. Di surah Al-Hakim dan Al-Baihaqi dalam Saibul Iman. Dan juga tertulis di Quran surat Al-Baqarah ayat 275 ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ya. Udah jelas-jelas ya tertulis di Al-Quran, Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba kayak gitu. Nah, riba itu eh, di Quran surat Al-Baqarah ya ayat 275 ya, yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Nah, ini banyak ya saya temukan orang menyamakan jual beli dagang itu dengan sama dengan riba, padahal udah jelas-jelas di Al-Qur'an ya itu jual beli ya atau dagang itu halal gitu ya, yang haram itu riba gitu. Nah, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Dan barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, di sini bisa kita simpulkan ya, dosa riba itu bisa diampuni ya, selagi kita masih hidup, dan juga jangan sampai mengulanginya lagi. Kalau kita sampai mengulanginya lagi ya, ketika kita udah bertobat nih ya, tapi mengulanginya lagi, maka akan kekal di dalam neraka. Nauzubillah min zalik, Bapak Ibu ya yang menonton video ini. Nah, dosa yang paling besar ya, riba itu sama kita mengajak perang Allah dan Rasulnya. Bayangin, kira-kira bisa menang nggak kita melawan Allah dan Rasulnya? Apakah doa-doa kita bisa terkabul kalau kita menantang perang sama Allah dan Rasulnya? Nauzubillah min zalik ya, Bapak Ibu ya. Nah, mungkin gara-gara itu juga Bapak Ibu selama ini berdoa tapi belum dikabulkan gitu. Mungkin karena masih di riba kayak gitu. Nah, ada nggak bagaimana caranya meraih impian 1 sampai 2 tahun saja tanpa hutang dan tanpa riba? Nah, mungkin Bapak Ibu di sini punya solusi mungkin ya, menabung dari gaji mungkin ya, karena ada orang bilang menabung pangkal kaya ya. Nah, boleh kita hitung ya. Mungkin Bapak Ibu di sini pingin rumah ya yang senilai 1 miliar ya. Dan juga pingin mobil ya yang 800 jutaan atau kebun lah mungkin ya, aset gitu. Nah, coba kita hitung ya. Anggap Bapak Ibu di sini ya ingin memiliki impian itu 1,8 miliar yang harus
Bapak Ibu kumpulkan kayak gitu. Mungkin mau beli rumah, mau beli mobil ya, atau kebun ya, atau aset-aset yang lainnya kayak gitu. Nah, coba kita hitung dari gaji Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin bisa menabung dengan 5 juta per bulan. Nah, 1 tahun itu terkumpul 60 juta. Nah, 30 tahun baru bisa terkumpul 1,8 miliar. Ya, itu kalau Bapak Ibu bisa menabung 5 juta per bulan gitu. Nah, pertanyaannya yang pertama, umur Bapak Ibu sekarang berapa? 40 atau 5 tahun, 50? Tinggal tambahin aja. Anggap 40 tahun ya. Tambah 30 tahun, udah 70 tahun. 70 tahun, umur 70 tahun baru bisa dapat 1,8 miliar. Nah, kira-kira Bapak Ibu umurnya nyampe nggak 70 tahun gitu ya? Ya Allah yang tahu Bapak Ibu ya. Kayak gitu. Itu yang pertama masalahnya. Yang kedua, apakah harga mobil ya, harga rumah itu harganya naik atau turun? Ya jelas-jelas naik gitu. Kayak gitu. Jadi nggak bisa jadi solusi kayak gitu. Itu kalau kita menabung. Gimana kalau kita nggak menabung gitu? Pertanyaannya, ada nggak tabungan kita setiap bulan gitu? Nah, jadi menurut saya menabung itu tidak jadi solusi kayak gitu. Nah, mungkin di sini masalahnya ada yang membangun aset ya, rata-rata itu modalnya besar. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang membangun usaha gitu ya, franchise ya seperti KFC, Pizza Hut gitu kan, atau membangun hotel ya, atau membangun kos-kosan, atau membangun perusahaan. Nah, di sini modalnya besar. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu ada modalnya nggak? Gitu ya, ada modalnya nggak? Kalau modalnya besar, kira-kira resikonya besar nggak? Pasti resikonya besar karena modalnya pun besar ya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu nggak ada modal, nggak akan bisa nih punya usaha seperti ini kayak gitu. Nah, apakah ada cara membangun aset yang modalnya kecil dan tanpa risiko? Ada Bapak Ibu ya, membangun aset bersama Base Corporation. Kenapa harus base corporation? Karena base corporation itu sudah terbukti ya, sudah terbukti membagikan 6.000 motor cash senilai 20 juta ya ke mitra-mitranya, dan terbukti sudah 3.000 lebih mobil cash senilai 150 juta itu dibagikan ke mitra-mitra usahanya, dan juga 500 lebih ya mobil Pajero Cash 500 juta sudah dibagi-bagikan ke mitra-mitranya, dan juga udah 200 unit rumah 1 miliar sudah dibagi-bagikan ke mitra-mitranya ya, Masya Allah ya. Jadi PTBS ini udah terbukti, bukan katanya tapi memang nyatanya Bapak Ibu ya yang menonton video ini kayak gitu. Nah, di sini saya akan perkenalkan juga perusahaan PTBS ya, profil perusahaan PTBS, yang mana perusahaan PTBS ini karya anak bangsa ya, yang pemiliknya itu Pak Febrian Agung ya, orang asli Solo tapi sekarang sudah menetap di Bandung kayak gitu. Nah, PTBS ini dia kantor pusatnya itu di Bandung ya, di Grand Surapati Court, Jalan PPH Mustofa ya, Cicahem Bapak Ibu ya. Kalau yang di Kota Bandung itu tahu ya. Nah, itu kantor kita. Yang mana kantornya ini milik sendiri ya, bukan kontrak. Ya, bahkan gedung-gedung yang di sekitar PTBS ini milik PTBS gitu, yang dikontrak oleh perusahaan-perusahaan lain kayak gitu. PTBS itu singkatan dari PT Bandung Eko Sinergi Teknologi ya, yang mana perusahaan ini memasarkan produk-produk berkualitas dengan konsep direct selling atau penjualan langsung ya. Jadi jelas di sini ya, jadi PTBS ini ada produk-produk yang dipasarkan ya, kayak gitu. Jadi bukannya investasi, bukannya nanam-nanam modal gitu ya, bukannya trading gitu ya. Jadi ada produk-produknya yang kita pasarkan di sini kayak gitu. Dengan sistem direct selling, PTBS dapat membuka lapangan pekerjaan dan peluang bagi masyarakat. Nah, PTBS ini juga mempunyai visi ya. Visinya sangat luar biasa ya. Visi yang tidak saya temukan di perusahaan-perusahaan lain. Visinya sangat mulia ya. Apa visinya? Visinya menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari utang riba. Masya Allah, luar biasa ya visi dari PTBS. Kenapa visinya seperti ini? Karena kebanyakan orang terlilit utang ya, terlilit utang riba, mulai dari motor, mobil, rumah, bahkan mau usaha pun minjam bank gitu yang berhubungan dengan riba gitu. Jadi PTBS ini ingin memberikan solusi buat Bapak Ibu semua ya, bisa jadi solusi bisa melunasi semua hutang-hutangnya dengan punya penghasilan besar, bisa punya aset juga berupa motor, mobil dan rumahnya. Jadi PTBS ini bukan
eh, membayarkan hutang kita ya, tapi dia memberikan solusi ya, memberikan jalan bagaimana kita itu bisa lunas hutang ya, bebas riba kayak gitu. Bisa merubah kehidupan kita yang lebih baik lagi tanpa riba kayak gitu. Nah, PT BES ini juga mempunyai moto ya. Motonya itu go berkah no riba. Insya Allah hidup berkah tanpa riba Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita lihat ya sebelah kanan ini ada foto Pak Febrian Agung ya, owner PTB, CEO PTB ya. Orangnya sangat muda sekali, umurnya baru 35 tahun ya, tapi sukses banget gitu ya. Udah banyak membantu umat terbebas dari hutang riba, wasilah bisnis PTB sini Bapak Ibu ya. Di sini ada beliau lagi ngisi acara di SLC ya, Spiritual Leadership Camp ya. Yang mana di bisnis PTB sini kita bukan hanya diajarkan sukses dunia tapi juga sukses di akhirat Bapak Ibu ya. Dan di bawah lagi ada foto PTB membagikan beras ya. Di PTB sini juga aktif di sosial ya, bantuan-bantuan sosial Bapak Ibu. Nah, PTBS ini apakah legalitasnya sudah lengkap? Alhamdulillah ya, PTBS ini sudah resmi ya, berizin lengkap untuk legalitasnya ya. Mulai dari nomor induk berusaha, ya lampiran perdagangan langsung ya atau CUPL-nya, surat izin usaha penjualan langsungnya ya. Dan alhamdulillah juga PTBS ini sudah memiliki sertifikat AP2LI ya, Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Yang mana untuk PTBS ini suatu perusahaan yang sudah legal ya, sudah memiliki legalitas yang lengkap ya, sudah memiliki izin di bawah naungan Menteri Perdagangan kayak gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah ragu lagi tentang legalitas PTBS. PTBS ini sudah masuk ke anggotaan AP2LI ya. Ini yang sangat penting dalam perusahaan penjualan langsung ya. Kalau nggak ada AP2LI-nya ya, berarti perusahaan penjualan langsung itu ilegal ya, kayak gitu. Nah, alhamdulillahnya ya luar biasanya lagi ya PTBS ini sudah memiliki sertifikat perusahaan sesuai syariah ya. Yang mana sistemnya itu sudah dikeluarkan oleh DSN MUI ya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ya. Yang mana sistem yang di PTBS ini terhindar dari maisir ya, goror dan riba gitu. Jadi insya Allah sistem di PTBS ini halal karena udah dikaji oleh DSN MUI kayak gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah ragu lagi tentang kehalalan PTBS karena sudah ada sertifikat dari MUI dan itu udah dikaji ya sistem-sistemnya halal atau tidaknya kayak gitu. Alhamdulillah halal gitu, terhindar dari maisir, goror dan riba kayak gitu. Nah, selanjutnya PTBS ini juga suatu perusahaan yang sangat berprestasi ya, udah banyak banget ya prestasinya ya. Yang pertama itu produk FDR ya, produk terlaris ya tahun 2020 sampai tahun 2022 gitu ya. Yang kedua, perusahaan terbaik ya tahun 2020 ya. Yang ketiga, member Growth of the Year ya, pertumbuhan mitra terbanyak ya tahun 2020. Dan juga yang keempat, PTBS ini multi level marketing terbaik Bapak Ibu dan juga sudah terdaftar di ISO internasional, eh, di internasional sudah terdaftar juga ya PTBS ini kayak gitu. Nah, di sini ya sebelah kanan kita bisa lihat ya foto-foto penghargaan yang sudah didapatkan oleh PTBS ini kayak gitu. Ada foto-foto pialanya juga. Nah, di sini kita apa namanya menjelaskan dulu tentang konsep distribusi ya. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang bertanya, kok PTBS itu bisa punya di PTBS itu kok bisa punya penghasilan besar gitu ya? Atau mungkin Bapak kok bisa membagikan motor, mobil, rumah gitu ya? Apa nggak rugi gitu? Nah, inilah konsepnya Bapak Ibu ya. Jadi suatu produk ya yang akan dipasarkan itu pasti ada yang namanya jalur distribusi ya. Yang mana jalur distribusi itu di Indonesia ada dua ya. Ada jalur distribusi tidak langsung ya. Yang kedua ada jalur distribusi langsung ya. Nah, PTBS ini dia memakai jalur distribusi langsung ya. Kalau yang tidak langsung ini seperti konvensional di luar sana. Oke, kita bahas ya, teman-teman ya. Yang pertama itu ada distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung ini ya, itu seperti produk-produk yang ada di luaran sana ya, seperti sabun ya, odol gitu. Nah, itu produk distribusinya secara tidak langsung atau konvensional ya.
Yang mana untuk produk ya sampai ke konsumen itu ada namanya jalur distribusi ya. Itu dari pabrik ya. Produk diproduksi dari pabrik disalurkan ke distributor utama ya. Dari distributor utama ke distributor daerah, dari distributor daerah ke grosir ya. Dari grosir baru ke pengencer ya. Pengencer-pengencer baru ke konsumen kayak gitu. Yang mana ya dari pabrik sampai ke pengencer itu pasti mengambil keuntungan kayak gitu. Bisa aja ya di pengencer harganya 10.000, bisa aja di pabriknya itu harganya 3.000 ya. Di distributor jadi 4.000, distributor daerahnya jadi 5.000, 6.000 ya kan. Di pengencernya bisa jadi 7.000 mungkin kayak gitu. Nah, itu namanya jalur distribusi. Nah, untuk produk biar dikenal masyarakat ya, biasanya ya untuk konvensional itu ada yang namanya biaya iklan ya. Biaya iklan seperti di baliho ya, di TV ya, bahkan di radio juga ada gitu. Nah, yang iklan ini siapa? Yang iklan ini artis ya, kayak gitu. Biar apa? Biar produk-produknya itu dikenal oleh masyarakat, kayak gitu. Jadi cepat lakunya gitu. Nah, siapa yang mendapatkan keuntungan di sini ya? Jelas ya, yang mendapat keuntungan di sini ya distributor ya, distributor yang kaya ya, distributor yang kaya karena dapat keuntungannya ya dari penjualan produk-produk dan juga bintang iklannya, udah jelas bintang iklannya kaya ya, karena artis-artis itu kan mendapatkan keuntungan itu dari biaya iklan Bapak Ibu ya, sekali ngiklan sekali buat video berapa, pasti dikontrak puluhan juta bahkan sampai miliaran ya. Padahal cuma sekali buat video ya, tapi untungnya berkali-kali ya. Bisnis owner yang kaya, udah jelas bisnis owner yang kaya ya, yang punya perusahaan yang kaya di konvensional gitu. Nah, Anda ya, kita hanya sebagai konsumen selama ini. Jadi berapa banyak pun produk yang kita pakai ya, kita nggak akan bisa mendapatkan keuntungan ya, keuntungannya. Karena yang mendapatkan keuntungan di sini cuma distributor-distributor ya, yang punya perusahaan dan juga artis. Kita sebagai konsumen nggak akan mendapatkan keuntungan seperti distributor, artis dan juga yang punya perusahaan kayak gitu. Nah, apa bedanya dengan PTBS? PTBS ini memangkas jalur distribusi ya. Nggak ada namanya distributor utama, daerah, grosir, pengecer, dan biaya iklan itu pun nggak ada. Kayak gitu. Kenapa? Karena jalur distribusi langsung di PTBS ini dari pabrik ya. Dari pabrik langsung ke PTBS ya. Langsung ke PTBS ya sebagai distributor tunggalnya. Jadi nggak panjang ya. Nah, dari distributor tunggal baru ke kita ya, langsung ke kita ke mitra PTBS. Jadi memangkas jalur distribusi. Yang mana ya PTBS ini juga agar produknya dikenal itu juga nggak mengeluarkan biaya iklan. Kenapa? Karena kita ya di sini sebagai mitra itu konsumen ya dan juga sebagai distributor ya, sebagai distributor juga dan juga sebagai bintang iklan dan juga sebagai bisnis owner. Jadi biaya distribusi ya dari distributor utama sampai pengencer yang dilakukan di konvensional itu dibagikan ke kita karena sudah dipangkas kayak gitu, dan biaya iklan itu diberikan ke kita karena di kita di sini sebagai bintang iklannya atau artisnya kayak gitu. Itu alasannya kenapa produk-produk PTBS itu nggak diiklankan di TV ya kan, di baleho itu enggak, karena penjualannya secara langsung ya, karena kita yang artisnya langsung kayak gitu. Nah, itulah perbedaannya Bapak Ibu. Nah, apa yang di PTBS tawarkan ya? PTBS tawarkan itu proyek kemitraan Bapak Ibu. Proyek kemitraan bisnis dengan komisi harian, komisi mingguan, royalti bulanan, dan reward senilai 1,67 miliar dalam waktu 1 sampai 5 tahun saja Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada motor 20 juta. Bapak Ibu bisa dapatkan ketika bisa tercapai omset 100 kanan dan 100 kiri ya. Ini omset Bapak Ibu ya, bukan orang ya, tapi omset penjualan ya, penjualan produk PTBS ya. Dan juga ada nanti bisa mendapatkan mokes ya senilai 150 juta ya ketika sudah mendapatkan motor. Nah, apakah sudah mendapatkan motor 100 kanan 100 kiri ini hangus? Enggak, Bapak Ibu. Tinggal lanjutin aja 101 sampai 101 pasang sampai 300 pasang kita udah mendapatkan mobil cash senilai 150 juta.
kayak gitu. Nah, selanjutnya kita tinggal tambah lagi ketika udah dapat mobil ya, kita lanjutin lagi, kita bisa mendapatkan Pajero cash 500 juta ya, atau omset 1.500 kanan, 1.500 kiri ya. Selanjutnya ke rumah 1 miliar ya, ketika mencapai omset 3.000 pasang. Nah, totalnya 1,67 miliar ya. Luar biasa sekali ya potensi di bisnis PTBS ini. Kayak gitu. Nah, apa aja produk-produknya ya? Jadi PTBS ini dia bergerak di penjualan langsung ya. Seperti saya bilang tadi ya, PTBS ini ada produk-produknya. Apa aja produknya? Produk PTBS ini banyak banget ya, Bapak Ibu ya. Ada produk, ada 5 pangsa pasar produk ya. Ada produk pertanian, peternakan, kesehatan, kecantikan, dan juga produk aditif bahan bakar ya. Nah, di sini saya akan bahas tentang produk PTBS. Yang pertama ada produk aditif untuk kendaraannya, ada Eco Racing ya, atau Eco Racing Nanotech. Eco Racing ini ya gunanya untuk meningkatkan oktan ya. Yang pertama meningkatkan oktan atau kualitas BBM, yang mana dari kita pakai pertalit ya, pakai pertalit kita gunakan Eco Racing itu bisa meningkatkan oktan jadi pertamax ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa membersihkan korak-korak di mesin di tangki ya. Ketiga, bisa menambah akselerasi. Keempat, bisa menghilangkan gas CO. Kelima, bisa menghemat 30 sampai 50% BBM kita kayak gitu. Nah, ada juga Eco Racing Nanotech ini untuk oli, untuk campuran di oli ya, yang mana biasanya kita ganti oli itu 1 kali sebulan ya. Dengan memakai Eco Racing Nanotech ya, cukup kita mengganti oli itu 1 kali 2 bulan kayak gitu. Jadi lebih awet lagi, dan juga bisa membersihkan ruang-ruang bakar ya kan, merawat mesin juga kayak gitu. Nah, PTBS ini juga memiliki produk skincare atau produk kecantikan ya, mulai dari lipstick, serum ya, eh, ini apa, krim malam, krim siang gitu ya, untuk kecantikan lah gitu ya, untuk para para ladies, para para wanita ya yang ingin cantik ya. Dan juga ada sabun sabun propolis, LVN honey, sabun LVN kolagen ya, bisa untuk wajah, bisa untuk badan juga. Dan juga ada Crystal V. Crystal V ini bagus untuk kewanitaannya, untuk menghilangkan bau-bau yang tidak enak ya, yang bisa untuk merapatkan yang longgar gitu ya. Nah, banyak sekali manfaatnya. Dan juga produk PTBS ini ada produk kesehatan tubuh ya. Yang pertama ada Okonak. Okonak ini kopi ya, kopi ginseng ya. Ini manfaatnya untuk menambah stamina khusus pria ya, dalam hubungan suami istri ya. Nah, ini luar biasa sekali nih produknya. Dan juga ada produk LVN kolagen. LVN kolagen ini ya, minuman kolagen yang manfaatnya bisa mengencangkan kulit, mencerahkan kulit ya, mencegah penuaan dini ya, dan juga menghilangkan racun-racun dalam tubuh kayak gitu. Dan juga menangkal radikal bebas. Banyak sekali manfaatnya ya, LVN kolagen ini. Dan juga bisa untuk program hamil Bapak Ibu ya, LVN kolagen ini. Dan juga ada produk LVN kalsium ya. LVN kalsium ini ya, ini susu kedelai Bapak Ibu ya. Susu kedelai yang bagus untuk kecerdasan otak anak ya, karena dia mengandung asam amino ya, yang bisa untuk kecerdasan otak anak, dan juga mengandung kalsium yang tinggi ya, dan ini bagus juga untuk eh, orang tua ya, ya untuk mencegah kepikunan dan juga osteoporosis ya. Dan juga ada LVN Slim ya. LVN Slim ini bagus untuk yang mau diet ya, ingin menurunkan berat badan gitu. Dan juga ada Evitgo. Evitgo ini adalah susu kambing Bapak Ibu. Nah, ini manfaatnya banyak banget ya. Ini minuman sunnah Rasul ya, yang sangat bagus untuk kesehatan ya. Yang mana manfaat dari Evitgo ini ya, dia untuk mencegah mah gitu ya, menyembuhkan sakit mah gitu ya, asam lambung ya, menghilangkan sakit-sakit sendi ya, banyak banget ya manfaatnya, dan semuanya pun udah banyak. Dan juga ada Ecomac Coffee ya, ini kopi ginseng ya, ini bagus untuk menambah stamina ya, mau pria mau wanita ya, untuk program hamil ini juga bagus kayak gitu. Dan juga ada produk herbal ya untuk kesehatan ya, ada Ecovico ya, ada Bimek ya. Ecovico ini untuk menurunkan kolesterol ya, karena ini terbuat dari santan kelapa ya. Dan juga ada Bimek ya, ini bagus untuk kesehatan ya, penyakit luar, penyakit dalam ini bagus. Dan juga ada produk X-Men. X-Men ini untuk menambah
keharmonisan dalam hubungan suami istri ya, menambah stamina ya hubungan suami istri atau menambah durasi ya. Jadi khusus untuk pria kayak gitu. Dan juga ada Ridwan Boster. Ridwan Boster ini untuk kesehatan ya, terbuat dari buah merah dari Papua ya, yang banyak sekali manfaatnya. Dan juga ada Sislim. Sislim ini untuk yang pingin langsing ya. Nah, yang pingin menurunkan berat badan. Dan juga ada Haspro, Habatus Sauda dan Propolis. Yang mana di sini ada jintan hitamnya. Yang mana kata Rasulullah ini bisa mengobati segala macam penyakit ya. Selain itu juga ada propolisnya ya. Dan sangat lengkap sekali. Alhamdulillah sudah banyak yang bisa testimoninya, yang mulai dari sakit stroke bisa sembuh gitu ya. Yang biasanya kecapean dengan meminum Haspro itu lebih sehat lagi kayak gitu. Dan juga ada produk paling bestseller ya, ada produk pertanian ya di tengah-tengah pupuk yang sedang langka dan harganya pun mahal ya. Jadi PTB sini hadir memberikan produk yang berkualitas ya, yang banyak sekali manfaatnya. Alhamdulillah udah banyak yang merasakan ya. Karena di Indonesia pun kebanyakan itu pertanian dan perkebunan karena Indonesia negara agraris kayak gitu. Dan juga ini produk PTBS ada eco farming ya. Eco farming produk pupuk organik super aktif ya. Ini bagus untuk tanaman, semua tanaman mulai dari padi, jagung ya, atau tanaman palawija lainnya ya. Yang mana manfaatnya bisa meningkatkan hasil dari pertanian ya, juga bisa menghemat biaya gitu. Ada juga eco farming fotosintesa ya, sama manfaatnya ya, juga bisa meningkatkan hasil panen. Dan juga ada produk Pilosolis. Pilosolis ini khusus untuk tanaman keras ya, yang mana di sini bisa menghemat biaya pemupukan dan juga bisa menghemat biaya pupuk kayak gitu, karena untuk pengaplikasiannya pun lebih simpel ya. Ini khusus untuk tanaman keras seperti sawit ya, seperti kelapa ya, atau tanaman keras lainnya kayak gitu. Alhamdulillah ini testimoninya sudah banyak sekali Bapak Ibu ya. Alhamdulillah udah banyak yang membantu petani ya, bisa meningkatkan hasilnya dan juga bisa menghemat biaya pemupukannya kayak gitu. Nah, PTBS ini bukan hanya menjual produk Bapak Ibu ya, tapi juga memberikan peluang usaha ya, peluang usaha. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu ya, dari peluang usaha bisnis PTBS ini bukti orang-orang sudah bermitra dengan PTBS itu sukses Bapak Ibu ya. Dari berbagai latar belakang itu udah banyak banget ya. Ada mantan tukang bakso ya, anak supir damri ya, ada Pak Azan Aris ya, pengusaha juga ada gitu ya, ibu rumah tangga gitu ya. Banyak ya, ada polisi juga ya, ada karyawan ya, ada mantan ojol ya. Jadi di PTB sini berbagai latar belakang bisa sukses Bapak Ibu ya. Asal dia mau menjalankan bisnis PTB sini, ikutin arahan mentor ya, karena di bisnis PTB sini Bapak Ibu akan dibimbing, dibina ya. Bagaimana caranya bisa sukses di bisnis PTB sini, karena nanti kerjanya kerja tim, bukan kerja sendiri. Alhamdulillah banyak banget ya yang udah bermitra dengan PTB sini dari berbagai latar belakang itu sukses kayak gitu. Nah, banyak banget ya, dan masih banyak lagi ya, udah ribuan orang ya yang berhasil di bisnis PTB kayak gitu Bapak Ibu.